Nah dengan isu itu diangkat, akhirnya kita tahu dong bagaimana wajah sebenarnya pemimpin kita era ini tuh kayak gimana gitu. Sering ditanyain kayak gini, kenapa kamu nggak wawancara ini, badan ini, dewan ini, misalnya apa, pemerintah ini, bupati ini apa. Ya kadang kalau dibilang di lapangan tuh bisa dibilang buang-buang waktu sih. Nggak usah ngurusin yang di atas sana lah, dia jalanin hidup sendiri aja udah, gitu, urus diri sendiri gitu. Punya ngelola alamnya juga baik, tapi nggak juga menimbulkan masalah yang berlebih di masyarakat gitu. Karena ya kasihan aja gitu, nikelnya dikeruk di situ, tambangnya di situ, tapi dibawanya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup, dan kayaknya ngobrolin hidup dan ngobrolin menjalani hidup tentunya. Bareng gue Ali, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang menyempatkan diri ke sini sebelum besok kembali ke Jawa Tengah. Ada Mas Yusuf Priambodo. Mas Yusuf, apa kabar? Halo Bang Ali, sehat-sehat, alhamdulillah. Senang banget, gue kenal Yusuf sudah sejak 2015. Ya. Yusuf adalah seorang video jurnalis, ya. Juga jadi fotografi juga kan, foto jurnalis dan juga sekarang video jurnalis ya. Ya, betul. Dan lo juga adalah salah satu videografer yang ada di film dokumenter yang sekarang heboh sekali, Dirty Vote, betul ya? Iya betul, salah satunya. Gue nggak mau terlalu membahas mengenai isi dokumenter itu gitu ya. Tetapi menurut gue, karena gue kenal udah sekarang jadi 9 tahun ya kan, gue lebih mau tanya ke lu, apa yang membuat lu akhirnya memutuskan untuk terlibat di proyek dokumenter itu gitu? Oke, jadi sebenarnya film ini sebagai puncak kekesalan gue sih Bang gitu. Kenapa bisa dibilang kekesalan gitu ya? Karena sebelum tahun 2024 ini, di 2 tahun sebelumnya, gue tuh menjalani ekspedisi yang namanya Ekspedisi Indonesia Baru. Jadi ekspedisi selama lebih total tuh 424 hari, kami mengangkat berbagai macam isu yang ada di Indonesia gitu. Karena kami basisnya jurnalis, kami juga nggak hanya jalan-jalan gitu, kami juga pengen ketemu langsung sama teman-teman di akar rumput gitu. Kami ketemu petani, nelayan, ketemu teman-teman yang rumahnya berdekatan dengan industri tambang, terus ketemu teman-teman yang masyarakat adat. Kita juga menyuarakan teman-teman yang ada di lingkup pariwisata premium gitu. Jadi bentuk-bentuk yang aku temui di lapangan selama ekspedisi Indonesia Baru ini kemudian membawa aku atau men-trigger aku untuk terjun gitu, pengen andil di film Dirty Vote ini gitu. Ya, dan jadi ekspedisi Indonesia Baru ini, tolong koreksi kalau gue salah. Kalian berempat, lo sendiri, terus ada Mas Dani juga yang sutradara dari Dirty Vote, betul ya? Betul. Kemudian ada Mas Farid Gaban, ya, wartawan senior, dan satu lagi ada Benai Harubu. Ya, dan dia juga mewakili dari Gen Z lah gitu ya. Kemudian lo mewakili dari millennials. Terus Mas Dandi yang dari Gen X, dan Mas Farid Gaban yang boomersnya gitu. Kalau gue nggak salah, gue yang gue lihat. Dan ekspedisi Indonesia Baru ini, ekspedisi ya betul, ekspedisi Indonesia Baru betul ya. Betul. Jadi lo pakai motor. Betul. Kalian berempat pakai motor. 424 hari. 424 hari, maaf. 424 hari. Dan kalian nggak hanya sebagai orang yang dalam arti perjalanannya aja, tapi juga termasuk ya semua yang ngerjain dalam arti dokumentasinya pun kalian sudah berempat juga gitu kan? Iya. Jadi bukan pergi berempat ditemani oleh kru gitu, nggak, tapi berempat ya sekaligus krunya juga gitu ya? Iya, benar-benar exactly. Kami ngambil gambar juga, kami packing sendiri, kami gotong-gotong tripod, kami main drone, itu juga berbarengan dengan liputan gitu. Jadi sambil bermotor juga kami juga bikin gambar-gambar itu bareng berempat. Tapi kadang nggak berempat doang sih, kadang juga kami istilahnya di split gitu. Jadi dua-dua, terus kemudian kita ngajak wartawan lokal.
atau teman-teman informal lokal buat nemenin kami menuju satu titik gitu, misalkan ketemu warga ini, warga itu. Nah, kita ada teman-teman yang mengarahkan gitu. Jadi kita sudah punya kontak jaringan di masing-masing lokasi gitu. Biasanya kayak gitu. Dan itu kan kalian berangkat di 2022 ya? Betul, betul. Dari Wonosobo. Nah, bulan kalau nggak salah 1 Juli 2022 waktu itu. 1 Juli 2022 Ya, dan kalian kembali September. Finishnya 28 September 2023. Betul. Nah, 28 September ini juga kalau nyambung sama Dirty Vote itu kan ya kondisi itu juga sudah mulai menghangat lah, kalau gue boleh secara halus, mungkin udah panas sebenarnya cuman. Tetapi yang apakah keputusan lu untuk terlibat di dokumenter Dirty Vote itu juga dipengaruhi sama perjalanan itu, atau ada faktor-faktor lain yang membuat lu untuk memutuskan untuk terlibat tadi? Iya, Selain sebenarnya yang lu ceritakan tadi ya. Sebenarnya sangat-sangat dipengaruhi ya gitu, karena sebagai anak muda ya, tadi representasi mencoba melihat dari kacamata milenial gitu, bahwa yang aku alami dan temui di lapangan itu sebenarnya siapa sih yang mendalangi gitu, siapa yang membuat semua semua kejadian ini bisa terjadi di masyarakat. Kejadian Karbau apa nih kita. misalnya ya. Contohnya misalkan ya, hal yang paling pertama mendasari yang kita liput di waktu itu di Wonosobo dan Jogja adalah tentang urusan pangan, urusan perut gitu. Kami mencoba ngobrol dengan petani, kita pengen tahu petani itu sejahtera atau enggak, gimana susahnya mereka menanam padi gitu, apa keluh kesahnya. Nah, itu ternyata udah banyak dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di atas gitu, Bang. Contohnya harga gabah gitu. Harga gabah yang kemudian ada permainan politik di dalamnya untuk istilahnya ada tengkulak kayak gitu, menjual harga gabah yang tidak sesuai dengan harga pasaran gitu, misalnya dinaiknya lebih tinggi. Petaninya cuma nikmati misalkan harga gabah 6.000 dari bansos atau PKH, tapi harga jual aslinya itu sebenarnya 12.000. Mereka dikasih yang harga beras biasa, makan biasa, tapi mereka nggak bisa menikmati tadi selisih harganya tinggi banget dari tengkulak. Nah, itu kami yang temui di lapangan petani gitu. Terus kemudian kami temui juga di nelayan gitu. Nah, setelah kita melihat urusan pangan tadi, urusan perut, kemudian kita ngomongin proteinnya tadi, ikan, nelayan. Nelayan juga kayak gitu, Bang. Kita menemui kebijakan yang di bawah itu mereka susah mendapat akses BBM, bahkan mahal gitu. Selebihnya kadang stoknya juga berkurang gitu, kosong gitu. Ada permainan pasar juga di situ, dagang. Kemudian mereka juga terkena efek perusahaan lingkungan gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang ada di darat ini justru merusak lingkungan yang ada di ekosistem laut gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu, Bang? Kebijakan seperti apa misalnya? Iya, kebijakan seperti apa? Contohnya kalau misalkan di Trenggalek yang saya temui, itu masyarakat di sana tuh menolak adanya tambang emas gitu. Karena apa? Karena mereka melihat kejadian yang di Banyuwangi. Di Banyuwangi ini ada satu gunung namanya Gunung Tumpang Pitu. Nah, gunung ini itu udah lama dibuka konsesinya, lahannya. Eksplorasinya udah lama. Terus kemudian ada satu nelayan, ada satu perkumpulan nelayan di Pelabuhan Pancer namanya. Dulunya sebelum dibuka tambang ini, nelayan ini punya hasil per hari itu bisa sampai 100 ton. 100 ton lebih gitu. Per hari sebelum ada tambang emas ini. Oke. Nah, setelah kami cerita, itu ada namanya Pak Mat Darsono di sana. Kemudian dia membandingkan dengan sekarang. Sekarang tuh makin berkurang. Karena Gunung Tumpang Pitu tadi dikeruk lahannya karena tambang emas. Nah, eksplorasi itu menimbulkan limbah yang turun ke laut, ke ekosistem teluk tadi di Pancer, dari Pelabuhan Pancer. Jadi sekarang totalnya itu hanya biasanya yang tadinya 100 ton per hari itu hanya nggak sampai 1 ton, bahkan 500 kilo bahkan 1 ton tok per hari. Jadi itu berkurangnya sampai 99% iya, betul, hampir lebih. 100% lebih. Oke. Jadi itu ketika cerita-cerita seperti itu yang membuat aku merinding gitu. Apa yang sebenarnya terjadi hal kayak gini gitu. Nah, kemudian setelah usut punya usut, ngobrol dengan Mas Dandi, Mas Farid itu cerita, apakah ini juga dialami dulu ketika ekspedisi sebelumnya gitu. Karena di 2009 Mas Farid udah keliling Indonesia dengan ekspedisi Sambut Katulistiwa, dan Mas Dandi dengan ekspedisi Indonesia Biru yang terkenal dengan film Sexy Killers-nya gitu.
dan ternyata nggak beda jauh gitu di 7 tahun atau 10 tahun sebelumnya gitu, bahkan lebih parah. Sorry, sekarang ini lebih parah maksudnya? Lebih, ya kalau menurut mereka ya, tapi kalau dari kacamataku sebagai anak muda yang pertama kali ke Indonesia, ini aja udah parah sih. Baru pertama kali ngeliat, jadi campur aduk sih ketika itu perasaan gue tuh. Dan selama 1 tahun lebih gitu ya. Oke, lo melihat kondisi-kondisi yang mungkin membuat lo ya tadi kayak lo bilang kayak nggak percaya, sedih dan mungkin marah, bahkan mungkin kesal juga pastinya. Tetapi ada juga nggak bagian-bagian dari perjalanan lo yang juga yang positif gitu? Iya, kalau yang menyentuh banyak ya, banyak. Justru yang aku bisa sedikit rangkum tentang hope gitu, harapan tuh tadi juga karena masyarakat sekitar masih defensif atau masih mempertahankan wilayahnya gitu. Mereka berusaha untuk merebut kembali tanahnya gitu. Misalnya kayak warga di Wadas, di Purworejo sana yang memang lebih banyak yang kalau bisa dibilang pro kontra ya. Ada yang menyerahkan tanahnya, tapi ada juga yang tetap defensif untuk ini anak cucu gue mau dikemanain gitu. Kalau nggak tinggal di sini, nggak hidup di sini, cari makan di sini. Karena mereka cuma petani gitu. Mereka nggak ada lahan lain. Kalau diserahkan ke negara, ya udah selesai gitu. Nah harapan-harapan kayak gitu bang, yang membuat semangat gue tuh kembali memuncah untuk menyelesaikan misi keliling ekspedisi ini gitu waktu 2 tahun lalu gitu. Artinya semangat mereka untuk tetap berjuang itu. Betul banget. Jadi menyuarakan grassroots itu buat gue seenak itu gitu, sesemangat itu gitu. Dan perjalanan sepanjang itu berempat gitu ya. Apa yang kalau gue boleh tanya, apa yang lo pribadi gitu ya pelajari dari satu sama lain di antara dengan mereka yang lain bertiga gitu? Iya, ini menarik ya gitu, karena karakteristik kami yang berbeda-beda dan kebetulan banget punya diferensiasi zaman hidup gitu, era kehidupan itu. Mas Farid dengan gaya boomersnya gitu yang udah paling senior gitu, bapak-bapak. Terus kemudian Mas Dendi dengan bisa dibilang lebih ke pertengahannya ya gitu. Jadi berusaha menjembatani antara boomers ini dengan millennials, dengan Gen Z. Jadi kalau aku bilang Mas Dendi di sini justru jadi mediator gitu di antara kami berempat. Sering banyak diskusi lah dari Mas Dendi gitu, dan leadershipnya bagus banget gitu buat aku banyak belajar dari Mas Dendi soal itu. Pak Farid dengan critical thinkingnya, dengan sense of crisis gitu, kemudian problem solvingnya aku lihat dari Mas Dendi keren banget selama di lapangan tuh, bagaimana dia bisa berpikir cepat gitu. Oh kalau misalnya kita nggak dapet narasumber ini, ya udah kamu ngambil ke sana, ngambil ke sini, kamu wawancara yang orang yang ini, itu cepat banget Mas Dendi flow-nya, kerjanya. Nah kalau dari Bendaya sendiri, aku banyak belajar soal perspektif anak muda sekarang gitu. Bagaimana yang sekarang Gen Z yang dikenal kalau di kantor malas-malasan, sering cabut-cabut, nggak betah kerja gitu. Justru di Bendaya aku nggak melihat itu. Ini Bendaya salah satu sosok anak muda Gen Z yang mungkin bisa dibilang rare. Etos kerja bagus, dia bener-bener ya semangat banget lah untuk berjalan bareng di ekspedisi ini. Ya mungkin banyak kok. Kalau gue melihat juga anak-anak Gen Z yang bahkan sangat banyak yang menurut gue yang luar biasa. Yang ya seperti halnya setiap generasi ada yang plus, ada yang negatif, ada yang kurang gitu ya. Dan yang mana yang lebih banyak tersorot juga gitu gue rasa. Ini pendapat gue lah gitu, pendapat gue. Tetapi ya artinya dari perjalanan itu lu begitu banyak belajar gitu. Gue tadi sebelum kita rekaman ini gue sempat ngobrol sebentar juga, dan gue sebagai orang yang sempat nomaden juga hidupnya gitu. Gue merasa ini pendapat gue juga. Gue merasa ketika kita melakukan sebuah perjalanan dengan skala seperti itu, meskipun gue konteksnya berbeda, ada banyak proses di mana kita juga jadi lebih kenal dengan diri sendiri juga gitu. Kayaknya diri kita di awal sama di akhir perjalanan tuh kayak dua pribadi yang sangat berbeda gitu. Dalam arti yang positif gitu tentunya gitu ya. Karena kita mendapat banyak wawasan baru dan juga wawasan mengenai kondisi di luar
tapi juga mengenai diri kita sendiri. Lu merasakan hal yang sama apa nggak sih? Wah, jauh banget sih, mungkin perbedaannya ya cukup drastis ya gitu. Dalam bentuk apa misalnya? Yang pasti yang tadi sempat aku ceritain ya soal tadi critical thinking, problem solving tuh nggak mungkin nggak harus cepat itu, karena perubahan di lapangan yang sangat dinamis gitu, dinamika konflik antar keempat pemotor ini gitu, saling silang gitu, itu nggak bisa kita hindari gitu. Jadi secara nggak langsung harus dituntut belajar cepat gitu. Contohnya tadinya gitu, tadinya gue sebelum ekspedisi ini tuh jarang mainan videografi bang. Gue belum bisa disebut video jurnalis waktu itu. Masih fotografi. Masih fotografis banget mata gue gitu. Jadi tapi mungkin Mas Dendi yang telaten ngajarin gitu. Saling sharing sama aku juga, sama Ben juga. Kita saling mendapat itu, silang gitu. Mungkin bisa dibilang dalam waktu 1 bulan tuh tiba-tiba harus ngejar dengan kecepatan penuh gitu. Wah, lu harus bisa bikin film gini ini storyline, ini yang namanya cut to cut, ini yang namanya intercut, ini yang namanya insert. Itu cepet banget gue pelajari gitu. Dan sekarang jadi kerasa gitu di pola kerja, di flow, di tekanan di lapangan tuh udah menurut gue udah biasa, udah wajar gitu. Ya termasuk di produksi Dirty Vote kemarin. Itu yang kerasa banget sih perubahan di gue. Kenapa? Apakah pressure-nya besar untuk ngerjain dokumenter itu? Kalau secara produksi enggak sih, skala produksi studio mungkin itu masih lebih susah di lapangan lah. Tapi tekanan mentalnya justru di luar studio sih. Karena isunya yang jelas. Lu sempat ragu dalam arti ada rasa takut kah atau seperti apa gitu kok? Iya, sempat ada sih. Jujur sempat ada. Tapi karena dari awal udah rebranding dan udah tahu bahwa film ini akan seperti ini gitu. Ya udah gue rebranding apa maksudnya? Ya dulu gue jarang ngerjain film-film yang kayak gini bang, jujur aja. Foto-foto gue tuh lebih ke hopefully, lebih ke design, lebih ke kolektif gitu, ke skena seni gitu. Jadi ya foto-foto yang menimbulkan lebih banyak hope-nya gitu lah. Ya gue ingat kan gue baca salah satu buku yang hanya ini yang tersisa. Hanya ini tersisa ya judulnya. Itu yang soal karya fotografi lo. Tetapi oke, jadi sempat ada rasa takut juga awalnya. Iya, sempat ada sih, karena ya udah pasti paham lah ya ini isu yang nggak mudah diangkat dan memang sensitif banget. Jadi udah pasti tahu resikonya akan oke, kita lihat. Tapi kalau gue boleh tanya lebih jauh sorry. Oke, sebelum gue tanya gue mau meng-cross check sebentar. Baik. Apakah lu melihat ketika lu memutuskan untuk terlibat di Dirty Vote itu, apakah lo melihat itu sebagai salah satu cara lo untuk menyuarakan mungkin ketimpangan yang lo lihat saat di perjalanan itu? Mungkin pertanyaan itu dulu kali. Oke. Melihatnya begitu kah sebagai salah satu cara gitu? Iya, kalau menurutku ini belum pamungkas ya. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa digali selama ekspedisi itu gitu. Ya. Tapi salah satu caranya ya memang jelas dari film-film seperti ini gitu. Karena ya tadi kami jurnalis, kami punya prinsip seperti ini, giving voice for the voiceless gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di grassroots ini tidak bisa menyuarakan tadi, kita nggak bisa mengenal pemimpin kita gitu. Nah otomatis ya apalagi cara kita, ya dengan karya gitu, dengan tulisan, dengan video, dengan film, dengan foto gitu. Nah film ini mungkin bisa dibilang shortcut, salah satu cara bagaimana kita bisa mengenal dengan lebih cepat, dengan lebih dekat gitu. Bagaimana sebenarnya isu-isu seperti ini tuh diangkat gitu di publik gitu. Karena jarang banget kan yang berani ikut ngangkat isu-isu kayak gini gitu. Nah dengan isu itu diangkat, akhirnya kita tahu dong bagaimana wajah sebenarnya pemimpin kita era ini tuh kayak gimana gitu. Itulah sebenarnya kenapa mendasari gue mau ikut terjun di film Dirty Vote itu. Meskipun tadi soal cara ada banyak gitu kan, ini salah satunya di mana lu memutuskan untuk terlibat. Tapi yang gue tahu lu juga bukan lu sendiri, lu dan semua yang terlibat di ekspedisi Indonesia Baru juga sebentar lagi akan merilis series juga ya tentang perjalanan kalian juga. Betulkah itu? Betul. Nanti dinantikan aja. Dinantikan. Udah ada trailernya. Gimana trailer? Gue sangat tertarik. Gue teringat sebuah, ini beda tentunya ya, konteksnya beda, tapi ini salah satu film favorit gue itu Into the Wild gitu. Cocok. Udah paling cocok. Itu salah satu film favorit gue.
Jadi dan di situ dari perjalanan itu di film itu Alexander Supertramp ya. Iya, McCandless. Ya, Christopher McCandless dia nyebutnya dalam perjalanan itu jadi apa? Alexander Supertramp diganti nama kan. Dan di situ gue lihat dalam sebuah perjalanan seperti itu dia mengembara lah begitu ya. Dan mengenal orang di mana dia pergi sini, dia mengenal lingkungannya dan seperti itu, dan juga proses tadi dari proses itu menjadi lebih banyak refleksi kepada diri sendiri juga gitu kan. Nah, makanya gue saat ngelihat perjalanan kalian ini meskipun bukan sendiri tapi berempat, tapi kan itu yang intensnya luar biasa, berempat untuk perjalanan segitu panjang, sebegitu banyak dan berinteraksi, dan di mana lo juga di situ sebagai jurnalis gitu. Seperti apa lo membagi peran lo dan bagaimana lo bisa, karena kan jurnalis kan lo harus objektif juga gitu ya? Iya, cover both sides tadi. Nah lo sulit nggak lo dalam kondisi seperti itu, dalam perjalanan seperti itu kan biasanya menjadi sangat personal gitu experience itu kan, tapi untuk maintaining objectivity itu what did you do gitu? Iya, agak sulit ya, karena jurnalis yang kita angkat tadi, yang kita kenal lebih ke grassroots tadi, ke akar rumput gitu. Justru objektivitas yang sering dipertanyakan di film-film kami adalah tentang justru ke atasnya gitu, kebijakan yang istilahnya sering ditanya kayak gini, kenapa kamu nggak wawancara ini, badan ini, dewan ini, misalnya apa, pemerintah ini, bupati ini apa. Ya kadang kalau dibilang di lapangan tuh bisa dibilang buang-buang waktu sih, karena kebanyakan kita udah tahu jawabannya gitu. Akan lebih ke normatif, akan lebih ke tadi ya banyak lah yang bisa disebut gitu, pendapat-pendapat yang nggak bisa dibuktikan di fakta di lapangan ya gitu. Itu agak susah sih Bang di situ. Justru gue kena sedikit tekanan mental gitu, karena memang jurnalisme yang dianut sekarang kan udah jarang yang berimbang gitu. Nah tadi kadang yang nggak nyuarain kalau bawah banget, akar rumput banget, kalau yang atas banget. Yang kita kenal mungkin kadang di media utama sekarang tuh yang atasnya doang yang dimunculin gitu, yang bagus-bagusnya aja. Nah justru kita kebalikannya. Nah ini yang susah di ranah jurnalisme sekarang gitu. Kita maunya ketemu di tengah gitu kalau bisa. Dan menurut lo bagaimana bisa dilakukan? Iya. Just your opinion aja mas tuh gitu. Iya, saya PR banget sih buat generasi jurnalis muda ya, kalangan kita nanti ya di jurnalis milenial, jurnalis Gen Z tuh gimana ya? Independensi sih Bang. Independensi yang gue bisa utarakan sekarang ya gitu, yang karena sebenarnya ekspedisi ini juga dibangun dari tadi integrity, independensi gitu. Kami tidak disokong dana dari manapun. Kami juga istilahnya membuat film ini untuk bersama, untuk publik gitu. Kita tidak mengakui bahwa ini film kami gitu. Maksudnya ya kita produksi bareng. Kita punya kemaslahatan yang sama gitu. Kita punya tujuan yang sama, yaitu yang menyuarakan rakyat gitu. Nah, independensi ini penting gitu. Karena seberapa keras suara lu nggak akan bisa dibayar gitu kalau lu punya independensi gitu. Itu sih yang penting. Nah, aku nggak tahu nih sekarang levelnya di mana independensi para jurnalis ini sekarang, terutama generasiku ya, kalanganku ya. Kalau aku sih selalu diajarin itu, jadi tidak menerima amplop, suap, bahkan apapun yang ada di lapangan itu. Selalu ketika liputan, di apapun, mau di akar rumput, mau di badan apa, mau di ini itu, dinas apa, nggak pernah. Itu yang diajari ke kami berdua, aku dan Benny. Dan selain soal tadi kaitan sama objectivity tadi kan, dan tentunya ketika kita menyuarakan sesuatu yang sensitif lah bisa dibilang gitu ya, kan kalau nggak pasti ya hampir pasti gitu ya, ada pressure gitu. Wow. Ya kan? Ya, betul. Jadi gue melihat profesi seperti yang kalian lakukan itu profesi yang juga memiliki membutuhkan kemampuan untuk managing pressure gitu.
lu mengalami juga apa enggak pressure itu, dan dari perjalanan lo, dari pengalaman lo sejauh ini, ada nggak saran lo juga tentang how to manage pressure ini? Karena gue rasa ini bisa jadi bermanfaat bukan hanya untuk jurnalis aja, tapi setiap orang juga sebetulnya yang mungkin sedang menghadapi pressure tertentu gitu. Iya, oke. Ini sebenarnya karena urusan tadi ya, urusan produksi film. Memang film-film yang kami produksi kebanyakan memang bisa dibilang tanda kutip ciri khasnya sekarang pinggir jurang gitu kalau anak-anak gaul sekarang bilang. Jadi pressure yang paling utama justru setelah film rilis gitu. Jadi setelah kita upload ke publik, mereka punya opini masing-masing gitu. Ya begitulah. Kadang juga pernah juga di teror gitu. Kadang sempat kena retas juga segala macam gitu. Tapi ya awalnya sempat down gitu. Awalnya sempat, wah anjir, gue lanjut nggak ya gitu. Bikin film kayak ginian gitu. Tapi aku punya prinsip sih, ya udah kepalang tanggung gitu, nyemplung aja sekalian, jebur aja sekalian gitu. Udah dari awal muka terpampang di mana-mana, udah jalan sama ini itu ABCD gitu, ya udah gitu. Karena aku juga punya, kalau tadi Bang Ali punya Into the Wild gitu, dengan referensi filmnya, aku punya referensi film Minamata gitu. Bagaimana William Eugene Smith sana di Cisco sana di Jepang itu, dia getol banget minta penugasan terus ke situ. Aku pengen tahu kenapa limbah merkuri ini mencemari kayak gini-gini. Nah, gue pengen kayak gitu. Look closer to the masyarakatnya di issue gitu. Wah, itu kayak rasanya tuh kepuasan tersendiri sih. Akhirnya itu yang membuat aku ya berani buat go ahead terus sampai film Dirty 40 ini. Boleh nggak gue tanya sejauh ini, sejauh perjalanan lo sampai sekarang ini, apa salah satu momen yang paling memuaskan, yang paling gak yang teringat saat ini gitu? Itu selama apapun ya, perjalanan produksi segala macam di lapangan. Ini masuk di kawasan tambang nikel dengan cara ya investigatif lah ya, pasti ya, dengan cara tadi mengendap-endap segala macam gitu. Ya begitulah. Jadi tikus gorong-gorong. Tidak mengaku sebagai jurnalis, tidak mengaku lagi ekspedisi. Ya kami hanya cerita soal, kami dosen dan muridnya gitu, dengan mahasiswanya yang lagi penelitian, lagi snorkeling, lagi diving, pengen tahu terumbu karang, pengen tahu ikan gitu. That's sesimpel itu. Tapi alhamdulillah kami dapat gambar dan cerita. Itu memuaskan banget sih. Jadi buat aku, gini tuh caranya belajar jurnalisme investigatif gitu. Itu pengalaman berkesan satu. Terus yang kedua tadi, ketemu teman-teman masyarakat adat yang masih menjaga alamnya, melihat langsung orang utan di Taman Nasional yang sebenarnya nggak jauh dari kota tapi masih bagus kayak gitu, masih dijaga gitu. Ya aku nggak tahu, mungkin 10 tahun 2 tahun lagi mungkin udah nggak bisa lihat kayak gitu. Cuman yang tadi udah nomor satu masalah, terus yang kedua ini agak ada sedikit timbul hope gitu. Melihat bagaimana keragaman hayati Indonesia yang begitu mewah, begitu megah gitu, dari Sabang sampai Maluku sampai Papua, Jayapura gitu. Jadi selain ada masalah tadi, tapi aku juga menimbulkan istilahnya kayak solusi ya gitu. Karena sebenarnya dengan alam aja kita sudah bisa hidup gitu loh. Nggak perlu yang tadi eksplorasi berlebihan. Ya di ekspedisi ini sebenarnya nggak tolak tambang gitu. Tapi yang kita ceritakan di sini adalah sebenarnya skalanya, regulasinya gitu. Bagaimana sebenarnya harusnya bisa win-win solution dong gitu. Punya ngelola alamnya juga baik, tapi nggak juga menimbulkan masalah yang berlebih di masyarakat gitu. Karena ya kasihan aja gitu, nikelnya dikeruk di situ, tambangnya di situ, tapi dibawanya ke sana. Warga desa itu nggak dapat apa-apa. Itu sih, itu 2 pengalaman yang paling berkesan buat aku gitu. Oke. Kalau kan banyak orang, at least yang gue temui gitu ya, yang masih, kalau gue boleh bilang, masih mengira atau masih merasa bahwa nggak usah ngurusin yang di atas sana lah, dia jalanin hidup sendiri aja udah, gitu, urus diri sendiri gitu. Gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Kalau lu sendiri melihatnya seberapa berpengaruh gitu? Sedikit banyak kayaknya lu udah ngomong juga, cuman gue mau lebih mengkerucut pertanyaan gue gitu. Seberapa berpengaruh menurut lu
kebijakan pemerintah, apakah itu pusat, daerah, whatever gitu ya, terhadap kualitas hidup warga? Bisa dibilang sangat berpengaruh ya gitu. Kita tahu bahwa kita nggak banyak mengenal sosok pemimpin kita sendiri gitu, bahkan di tingkat daerah gitu. Ya contohnya kalau misalnya dijembrengin ketika nyoblos aja, wah ada belasan pilihan, puluhan pilihan itu. Tapi kita nggak tahu gitu, cuma tahu namanya doang dari pamflet gitu-gitu. Tapi kan kita nggak tahu gagasan dia, nggak tahu apa track record dia bahkan gitu. Nah itu menurutku fatal banget sih Bang gitu. Karena misalkan ya kalau kita memimpin kayak gitu ya daerah kan kita ngeliat dulu gitu potensi yang ada di situ. Misalkan kalau di Trenggalek ya, aku ketemu kebijakan yang pemerintah yang pro-rakyat gitu. Pro-rakyatnya gimana? Dia masih bener-bener kekeh untuk mempertahankan wilayah pegunungan di sana gitu. Jadi yang tadinya mau dieksplorasi tambang yang luasnya sekitar 12.000 hektar itu dia gagalkan. Dia ingin gagalkan konsesi itu gitu. Dengan cara tolak tambang. Dia suarakan itu di media sosial dia bikin gerakan bareng teman-teman akar rumput, bareng mahasiswa gitu. Nah, di situ aja udah bisa dilihat contoh praktis pengaruh seorang pemimpin gitu. Membuat kebijakan, menjadi pemegang kunci keputusan gitu. Nah, kalau misalkan ini pemimpin di Trenggalek ini enggak tadi setuju justru setuju adanya tambang gitu. Wah, 12.000 itu akan kan 9 kecamatan, totalnya ada 12 atau 14 kecamatan. Itu 9 kecamatan hancur-hancuran Bang gitu. Termasuk nelayannya juga kena, petaninya kena gitu. Orang-orang yang biasa berkebun juga kena gitu. Peternak juga kena gitu. Nah, ini justru terbalik dengan pemerintah yang gue ceritain tadi di Banyuwangi gitu. Mereka justru mendukung adanya eksplorasi tambang emas, Tumpang Pitu tadi gitu. Dan bahkan menjadi salah satu bagian dari investor dan ya whatever lah yang ada di situ gitu. Jadi kita bisa timpang banget membandingin Trenggalek dan Banyuwangi ini gitu. Itu contoh kecilnya di situ. Dan gue sempat berpikir juga, jadi mungkin karena seberapa besar imbas dari kebijakan-kebijakan itu mungkin dari kalangan masyarakat yang berbeda itu efeknya terasanya akan berbeda gitu ya. Misalnya kita ambil dari contoh dari ekonominya deh gitu ya, tingkat pendapatan gitu. Mungkin yang ekonominya cenderung menengah ke atas ya tetap mungkin bisa ada pengaruh, tetapi di satu sisi mungkin tidak berdampak sampai hajat hidup untuk survival aja nggak sulit gitu kan. Exactly. Nah, sedangkan ada lapisan masyarakat juga yang kena imbasnya sampai sejauh itu, sampai mempengaruhi survivalnya mereka gitu, dan keluarganya tentunya gitu, dan keluarganya. Dan mungkin ini nih gue wawancara lu tapi gue jadi terpikir aja gitu, jadi dari apa yang lu sampaikan gitu, gue rasa penting juga gitu untuk saat kita memikirkan hal ini itu soal kebijakan pemerintah dan seterusnya, itu tidak hanya apa dampaknya ke gue atau orang-orang terdekat gue saja, betul. Tetapi juga ke setiap lapisan masyarakat juga gitu. Dan gue bilang begini nih, gue berpikir begini juga karena gue jadi merasa dari apa yang kalian lakukan ini, itu kan dengan menyuarakan ini membuat orang yang mungkin tadinya belum tergerak gitu ya, belum tergerak, insya Allah jadi setelah melihat kondisinya kenyataan seperti apa, jadi mulai ikut mikirin orang lain jika tadinya belum mikirin orang lain gitu ya. Atau baru orang sekelilingnya aja, tapi jadi semakin kepeduliannya semakin meningkat ke lebih banyak orang gitu. So jadi gue pribadi ini juga mau say thank you juga ke lu dan all your team juga gitu, semua baik yang di ekspedisi Indonesia Baru, perjalanan kalian itu luar biasa itu, dan juga semua yang terlibat di dokumenter terakhir di Dirty Vote itu juga karena tadi lo
ada peran untuk menyuarakan yang mungkin kesulitan untuk menyuarakan atau kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan baik gitu. Iya. Just gue mau menyampaikan itu aja di depan sini. Tapi kembali ke lo, kan kita wawancara lo nih. Boleh. Kok dari itu semua, men, itu tujuan lo apa sih gitu? Lo ada payung besarnya nggak sih buat lo? Dari semua yang lo kerjakan sejauh ini dan apa yang masih ingin lo kerjakan ke depannya? Iya, sebenarnya ekspedisi atau project atau pekerjaan ini sebenarnya ya jawaban atas apa yang aku pelajari di masa kuliah dulu sih gitu. Jadi memang dari dulu bacaan, tontonanku juga film-film yang grassroots kayak gini gitu. Ya contohnya tadi Into the Wild, terus ada Minamata, terus ada War Photographer, James Nawe gitu. Banyak juga sih ya, ngomongin Musashi juga gitu, pencarian jalan pedang gitu. Jadi emang ini jalan hidup sih gitu. Gue udah milih jalan ini dan no turning back gitu. Aku nggak bisa balik lagi gitu. Kayaknya memang aku akan terus melakukan hal ini sih gitu. Dan kurasa aku juga menikmatinya sih. Kayak seperti panggilan gitu kan? Iya. Nggak tahu aku belum bisa mendeskripsikan gitu. Tapi secara hati ya ada rasa yang nggak bisa aku eksplanasi gitu. Bener-bener. Oh ya udah, ternyata ini yang dari belasan tahun lalu yang aku cari itu. Hal seperti ini tuh memang yang pengen aku kerjakan. Dalam gitu. Ini itu berarti apakah maksudnya kayak tadi menyuarakan yang dulu mungkin aku hanya tahu ngerti teknisnya, punya toolsnya gitu. Tapi sekarang mungkin lebih crystal clear sih gitu. Aku lebih tahu buat apa tools ini, buat apa senjataku ini gitu. Buat apa mata visualku ini untuk menyuarakan itu, untuk bercerita gitu. Ya tadinya yang mungkin nggak tahu kan gitu. Sebenarnya passion itu apaan sih gitu? Bekerja itu gimana sih gitu? Kalau Buya aja cerita ya kalau bekerja karena juga bekerja gitu. Kalau makan ya makan semua gitu. Akhirnya aku alami itu di ekspedisi ini gitu. Aku nggak hanya bekerja gitu, tapi aku bener-bener pakai rasa gitu, pakai hati untuk kerjanya gitu. Bener-bener nggak cuma pakai mata tapi ya mata hati gitu. Karena aku punya, sebelum berangkat ini aku sempat menyampaikan juga di keberangkatan itu, aku punya filosofi juga di salah satu fotografer favoritku yaitu Robert Capa. Dia cerita gini bang, di quotes-nya itu, karena dia war photographer ya, dia meliput di Dunkirk, di D-Day itu segala macam, di Teluk itu, dia bilang gini waktu foto yang the best-nya itu, if your picture aren't good enough, you are not close enough. To the issue gitu. Iya betul. Jadi bukan cuman dekat dari frame-nya, dekat dari orangnya, tapi dekat secara isu, secara batin gitu. Lu gandeng langsung masyarakat, lu cerita langsung keluh kesah mereka gitu, ngedengerin langsung tiap hari itu. Itu yang membuat gue semacam membuncah lagi tadi. Wah, ternyata dari dulu nggak tahu ya sebutir beras tuh gimana caranya bikinnya gitu. Secapek apa orang nelayan tuh cari ikan. Berpuluh-puluh mil, berbelas-belas mil gitu. Terus kemudian dari mana listrik semua yang kita nikmati di Jawa ini? Dari mana mobil listrik ratusan juta itu yang kita nikmati asalnya itu tadi, bahan bakunya gitu. Dari Kalimantan batu baranya, nikelnya dari Maluku, dari Sulawesi gitu. Jadi aku sampai sempat ada pikiran gini bang, astaga, aku jadi ngerasa sedikit menyudutkan suku sendiri gitu. Kok Jawa sentris banget ya kita itu? Kok aku kayak ngerasa, kok sukuku kayak inlander gitu, kayak penjajah gitu justru. Iya aku sempat bilang itu ke teman-teman di Maluku sana gitu, karena sorry banget karena Jawa semua jadi kayak gini gitu. Karena semua diambil dari pulau-pulau kalian, dari Rempang, dari mana, lahan-lahan kalian jadi tergerus, sawit-sawit di mana-mana gitu. Aku sempat cerita itu ke lapangan, saking sedihnya gitu. Bahkan minta maaf secara personal bahwa aku suku Jawa gitu. Ini nggak ngomongin ras atau suku ya, tapi aku ngerasa kita sudah terlalu Jawa sentris gitu. Kita menikmati semua kemewahan ini di Jawa, tapi kita nggak ngerasain bagaimana mereka bertahan hidup. Hanya sekedar bertahan hidup. Basic need mereka rusak. Tadinya mereka hidup enak, berdikari dari alam gitu. Ambil buah, nanam kelapa, cari ikan gitu. Tapi setelah semua investasi itu datang, wah, harga yang dibayar udah terlalu mahal sih. Terlalu mahal banget.
gue sempet nonton video, kan seriesnya baru akan keluar ya. Iya. Tapi kan ada juga video unboxing oleh-oleh dari perjalanan kalian berempat tuh ya. Iya, betul. Dan salah satu tujuan dari perjalanan itu yang kalau gue nggak salah ingat ya, dan itu disampaikan juga di akhir kalau gue nggak salah, tentang mau tahu juga rakyat Indonesia ini imajinasinya dalam arti keberaniannya untuk bermimpi itu Iya. masih ada dan masih sebesar apa, kalau ada tuh masih sebesar apa gitu. Boleh nggak lu cerita sedikit dengan tentang keberanian untuk bermimpi dan apa yang lu temukan dari perjalanan lo? Iya, sebenarnya sebelum ekspedisi ini berjalan ada audisi yang mana itu melibatkan usia antara 18 sampai 30 tahun. Di audisi itu ya anak muda semua. Kenapa anak muda? Karena Indonesia baru ini pengen dibangun perspektif dari generasi kita, generasi penerus ini gitu. Bahwa kalau kamu nggak berani bermimpi aja dari usia muda, terus mau dibawa kemana gitu Indonesia ini? Terus kamu kalau udah nggak mau nyebut lagi seringnya disebut Wakanda gitu, masa kamu 30 tahun, 40 tahun lagi yang katanya bonus demografi yang Indonesia emas katanya, masa masih mau nyebut Indonesia sebagai Wakanda gitu? Jadi sesimpel itu gitu. Ketika pertanyaan itu dilontarkan di audisi gitu, disuruh nulis esai, aku sempat bingung bang. Aduh mau mimpi apa soal Indonesia ini? Sempat bingung gue bang gitu. Aduh gitu. Apa ya gitu. Cukup lama gue berpikir nulis di esai itu. Apa yang aku pikirkan tentang Indonesia? Mimpi sesimpel apa gitu. Akhirnya di akhir ekspedisi kita coba rekap bareng, kita tuliskan bahwa ya sesimpel ini mungkin kalau di luar negeri udah sering ya ada minum air dari keran langsung, dari public area gitu, dari taman gitu. Itu hal yang simpel ya kalau mau kita turunkan gitu ya. Terus kemudian cari lapangan kerja. Itu juga salah satu mimpi kami gitu sebagai anak muda gitu. Umur fresh graduate sekarang 22, 23 tahun udah gila-gilaan saingan kerjanya gitu. Terus tiba-tiba sempat kita lihat juga video yang viral, mereka berjejer mau antri ngirim ke HRD lamaran gitu kan. Jadi kalau dibilang itu udah terlalu konvensional dan kayaknya ini deh visinya harus diubah deh gitu. Menurutku ya. Menjadi apa? Dimulai dari anak muda sih gitu. Pendidikan karakter, terutama anak mudanya gitu. Kalau anak mudanya aja nggak punya karakter, udah nggak berani bermimpi, ya udah selamanya kita akan jadi apa? Kalau mungkin bukan kasarnya kan bukan pekerja budak ya, paling ya tadi jadi gambang kan, nggak punya arah tujuan hidup gitu. Buat gue sih yang ngerasa pernah ada di posisi itu emang paling susah sih, usia 23, 24 itu bahkan cari kerja aja sekarang saingannya udah gila-gilaan bang. Itu mimpi keduanya gitu, minum air, cari lapangan kerja, terus punya rumah punya tanah itu. Itu gimana gitu, atau kita pengen off grid sekalian gitu, jauh di sana gitu, jadi yang harganya murah, bisa bangun rumah sendiri, tukang sendiri gitu. Nggak mungkin bisa gua ngebeli tanah di sini gitu misalkan. Investasinya udah gila-gilaan kan gitu kan, ya itu poin ketiganya. Tapi setelah perjalanan ini, lu sendiri apa yang jadi mimpi lo? Mimpi ya. Kalau yang tadi membantu menyuarakan tetap terus sih gitu. Gue nggak tahu batasnya sampai kapan gitu. Gue akan tetap terus ada di situ gitu, membantu teman-teman. Sorry, tapi dari membantu menyuarakan tuh apa yang ingin lo lakukan, tapi kan pasti ada hasil atau dampak tertentu yang lo impikan. Goalsnya ya. Gitu kan, yang dampaknya seperti apa yang lo impikan kan, yang membuat lo sampai akhirnya memutuskan untuk ingin menyuarakan itu gitu. Iya, yang pasti kalau ngomongin konteks ya keadilan sosial ya gitu, sila kelima tadi gitu. Karena menurutku udah nggak cukup relevan nih hal-hal yang kita bicarakan di Pancasila gitu. Bahkan kalau bicarain simbolnya aja padi dan kapas, padinya kita import. Sorry, yang nggak relevan apa nih maksudnya? Ya tadi penerapannya di lapangan gitu. Okay, dari kelima sila gitu. Kalau
agar clear aja nih. Iya, biar clear ya. Ya. Iya itu menurut gue tadi padi dan kapas itu. Padinya aja import, kapasnya aja import gitu. Bahkan keadilan sosial itu udah jarang banget kita lihat itu. Ya, aku nggak tahu ya kenapa sekarang banyak polarisasi yang terjadi gitu. Orang-orang yang satu ngomongin keadilan sosial, tapi yang satu tetap ini istilahnya apa? Tetap nggak gitu kok gitu. Lalu aja kali yang ini yang yang terlalu grassroots, yang terlalu akar rumput. Mungkin dia belum terjun langsung, mungkin dia belum ketemu langsung sama yang gue alami selama 424 hari itu. Jadi ya harapan gue ke depan itu sih Bang. Kalau bisa ya saling urun rembuk bareng, bahas bareng soal balik lagi paradigma berpikir kita tuh harus ke ideologi tadi. Kalau kita bisa balik lagi ke situ, ke 5 sila tadi, menurutku sih akan sangat keren banget sih Indonesia ini gitu. 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Yang pertama, lu menyampaikan apa yang menjadi impian lu tadi itu, di mana itu dipengaruhi oleh perjalanan lu yang luar biasa. Salah satu dari ekspedisi tadi itu. Iya. Ya. Tapi kan nggak semua anak di Indonesia juga mengalami apa yang lo alami, melihat apa yang lo lihat gitu. Nah, ada nggak saran dari lo paling tidak agar mereka juga mulai punya satu keberanian untuk bermimpi, atau bahkan sebelum keberanian untuk bermimpi untuk mulai menyadari bahwa bermimpi itu penting gitu. Karena jangan-jangan banyak yang bahkan tidak terpikir untuk mikirin apa ya impian gua gitu misalnya. Gitu. Ada nggak saran dari lo buat mereka yang mungkin belum melihat apa yang lo lihat, belum mengalami apa yang lo alami, agar mereka juga mulai menyadari penting untuk berpikir dan mulai berani untuk menyadari penting untuk bermimpi dan mulai berani juga untuk bermimpi. Iya, sebenarnya aku juga banyak ini sih banyak terinspirasi dari film Into the Wild tadi juga. Dia bilang happiness only real when it's shared gitu. Nah, sebenarnya mimpi itu akan bisa terwujud kalau kita mengamininya gitu. Awalnya dari diri kita sendiri ya gitu. Ya whatever lah, kita semua pasti pernah tahu ada di masa lowest moment gitu, titik terendah gitu. Tapi ya bagaimana lu nge-share itu gitu sebagai bentuk penyemangat diri lu gitu. Ya kalau gue sih kadang gue share titik lowest momennya juga, tapi gue share juga yang lagi pas posisi bagusnya gitu. Kalau saran dari gue sih apa tadi Bang? Sorry, yang tadi? Yang saran agar mereka yang tadinya belum terpikir atau belum menyadari pentingnya untuk bermimpi, menyadari pentingnya bermimpi dan berani untuk bermimpi. Dan mungkin kalau gue tambahin satu lagi nih, boleh. Itu menindaklanjuti gitu kan. Nggak cuma berhenti sampai berani bermimpi, tapi at least yang 2 dulu deh. Kalau nggak yang ketiga, paling nggak awalnya kita start dari yang 2 dulu gitu. Oke. Secara personal nih, mimpi itu yang akan menghidupi kita ya gitu. Tapi rata-rata teman-teman ini terkendala di basic needs tadi Bang. Kalau mereka bilangnya lu kan misalnya punya privilege gitu, lu kan udah nggak ngurus makan, nggak ngurus apa, cari uangnya, nggak juga gitu. Gue pikir ini harus secara simultan dibangun gitu. Gue juga struggling sebelum dapat ekspedisi ini gitu, ada di posisi yang maksudnya yang titik terendah juga gitu. Tapi waktu itu sempat bilang gini, wah kalau nggak dapat ekspedisi Indonesia Baru ini, gue bingung mau kemana lagi gitu. Bagaimana cara gue mewujudin mimpi gitu. Nah mungkin dari situ sih Bang, permasalahan anak muda sekarang adalah bagaimana caranya gitu, bagaimana pathway-nya, tools-nya untuk menjalani mimpinya ini. Menurut gue itu paling susah. Sorry, kalau begitu berarti lu sudah memiliki impian sebelum lu melakukan perjalanan jauh banget. Jadi mungkin agar untuk mulai berani untuk bermimpi berarti kan bisa seperti yang lu lakukan, lu sebetulnya sudah punya impian sebelum lu melakukan perjalanan ekspedisi itu juga gitu. Iya, betul. Nah, kalau lu reflect ke masa lalu sendiri, apa yang membantu lu atau yang mungkin memicu lu untuk mulai memikirkan bahwa penting untuk punya impian dan berani untuk membangun sebuah impian gitu? Kenal diri dulu, kenali karakter diri dulu. Coba tadi berdamai dengan diri, kenali diri dengan inner child lu segala macam gitu. Buat gue itu penting banget sih gitu. Karena lu nggak akan bisa terus hidup di masa lalu gitu. Lu banyak nerima kegagalan di masa lalu.
tadi titik terendah, nggak punya jalan, nggak punya privilege, nggak punya link. Itu kalau lu udah stay di situ aja, udah mati mimpi lu gitu. Tapi gue nggak gitu. Gue coba banyak improve lagi, banyak belajar, banyak berharap gitu, dan mencoba. Paling banyaknya mencoba bang gitu. Gue nggak tahu berapa banyak percobaan yang udah gue lakukan gitu. Berapa banyak kegagalan yang udah gue capai gitu selama di titik ini. Banyak banget ya, udah nggak bisa. Kegagalan yang lu capai. Iya. Aduh, itu sedih banget sih gitu. Tapi gue tahu gue bakal keliling Indonesia gitu. Gue pengen banget keliling Indonesia, bahkan dunia gitu. Pengen banget. Dengan apapun toolsnya, dengan apapun caranya gitu. Mau backpacker, mau jalan kaki, mau sepedaan, mau naik motor, mau naik kapal mungkin. Suatu saat gue akan tercapai itu. Jadi hope itu yang selalu gue tanamkan dalam diri gitu. Bahwa setiap pas ada audisi tuh gue bilang gini, wah ini gue banget nih. Kalau gue bisa dapetin ini, salah satu impian gue bakal tercapai. Wah dilalah, kalau orang bilang suddenly ya, kalau orang Jawa ya, dilalah tercapai. Wah, itu bener-bener rasanya tuh tingkat tinggi sih. Nggak bisa bayangin. Nggak perlu dibayangin, sudah dijalanin. Iya, tapi lega banget. Lega banget rasanya, lega banget. Jadi poin 1, 2, 3 tadi sebenarnya terstruktur, terinci gitu. Kita nggak tahu titiknya kapan, tapi ya belajar aja lah gitu. Cari kesempatan lain, kalau ada opportunity, kalau ada pijakan dari orang itu, ambil, masukin gitu. Aku cerita sama istri gitu. Aku tuh salah satu peserta, satu-satunya peserta yang daftar terakhir banget di ekspedisi ini, di injury time, bener-bener di hari terakhir, jam 12-an malah, jam 1 lebih gitu. Jam 12 tuh aku masih mikir, aku coba gak sih itu. Terus dia bilang si istri gue nih, kalau kamu gak coba, kamu gak akan punya chance gitu. At least kalau udah coba, kamu punya 2 kemungkinan, gagal atau lanjut gitu. Dan dari situ udah, setelah dapat izin, terus tuh aku submit itu. Klik email, ya udah, terjadilah. Ya itu salah satu pilihan hidup kan akhirnya. Kalau aku nggak ngeklik itu, nggak ngeklik email itu, menurutku aku nggak akan tahu seberapa menyesal waktu itu di 2022 itu. Oh. So, ini sekarang pertanyaan terakhir. Boleh. Ya. Ada nggak dari semua apa yang lu ceritakan ini, mungkin ada nggak sesuatu yang menurut lu penting untuk lu sampaikan, tapi belum gue tanyain? Iya, sebenarnya semua orang pernah ada di titik terendah gitu, ada di lowest moment ya. Cuman yang paling penting justru bukan lowest momentnya gitu, tapi bagaimana lu coba bangkit gitu. Emang mungkin ini terdengar klise gitu, tapi gue udah berasa mencoba balik lagi, ngangkat gue lagi. Itu akan nikmat sekali gitu rasanya gitu. Kalau lu tadi ngomongin klise lu gitu, gimana caranya bangkit dari titik terendah gitu? Ya semua orang bisa kok gitu menurutku. Semua orang bisa gitu. Aku nggak tahu semua orang, menurutku dalam artian semua orang tuh membawa tadi impian dan sickness-nya masing-masing gitu. Makanya tadi harus ditarik dulu ke belakang gitu. Coba berdamai dengan diri sendiri, kenali karakter lu gitu. Mungkin dari situ lu bisa ngerti bagaimana gue mengentas lowest moment gue ini, bagaimana gue bangkit dari titik terendah ini. Karena sebenarnya itu yang gue lakuin gitu. Sebenarnya ini bener-bener gue pengen gak sih keliling Indonesia? Sebenarnya ini penting gak sih buat gue keliling Indonesia gitu? Nah setelah gue bisa ngerangkum itu semua, barulah gue bisa bangkit dari titik terendah. Yusuf, thank you so much man. Gue terima kasih banyak, dan mungkin kalau teman-teman semua yang nyimak ini ingin tahu lebih banyak tentang lo dan kerjaan karya-karya lo, itu search di mana kalau di sosial media di mana? Paling sering sebenarnya aktifnya di Instagram sih. Di Instagramnya? Di @priambodoyusuf. @priambodoyusuf. Tadi juga ada kan di saat muncul nama lo ada IG juga di layar. Create title ya. Kemudian tentang ekspedisi Indonesia Baru. Kalau ekspedisi Indonesia Baru bisa ke Instagram juga, paling aktif di @idbaruid. @idbaruid. Kalau YouTube-nya nanti serial panjang atau termasuk filmnya juga kami upload di YouTube-nya Indonesia Spasi Baru. YouTube-nya Indonesia, channelnya Indonesia Spasi Baru di situ ya. Termasuk dan sudah ada video-video yang dari sebelumnya juga gitu kan ya. Dari yang
oleh-oleh unboxing oleh-oleh dari perjalanan itu juga ada di situ. Itu keren banget, kalian juga harus nonton. Perjalanan nggak hanya perjalanan tapi juga ketika sharing setelah itu juga gitu ya. Ya betul. Dan kemudian sebentar lagi akan rilis seriesnya ya dari podcast itu, insya Allah ya. Insya Allah. Kita tunggu sama-sama. Terima kasih banyak men, Yeah. Terima kasih banyak atas waktunya, masih menyempatkan diri untuk datang ngobrol di sini. Ya alhamdulillah juga sekali ketemu, udah lama kita nggak ketemu. Iya, lama, kangen banget. So, thank you so much dan terima kasih juga kalian yang sudah menyimak sampai di sini. Dan jangan lupa juga share apa sih pembelajaran kalian, apa mungkin momen tertentu yang kalian dapat pembelajaran tertentu yang paling kena buat kalian. Tulis juga di kolom komen juga. Dan jika video ini bermanfaat, share juga ke yang lain dan like juga video ini, insya Allah jadi masuk di algoritma yang lain, insya Allah jadi bagian dari amal jariah kita juga. So, terima kasih banyak yang udah nyimak sampai sini, semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.